Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadz zulli fakabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa habibuhu. Arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi iznihi wa sirajan munira. Salawatullah wa salamu ala nabi rahmah wa imamil huda Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Dalam rangka tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatil imani wal islam. Alhamdulillahi wa syukrulillahi ala nikmatis sihhati fil abdani wal arwahi. Walhamdulillah wa syukrulillah ala kulli hal. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas iman dan Islam yang sampai saat ini ada dalam diri kita. Insyaallah harus dipertahankan sampai akhir hayat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian bersyukur kita bahwa kita masih diberikan oleh Allah kesehatan secara fisik, ya, secara lahir dan batin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting adalah syukur itu ala kulli hal, atas segala apa saja yang hadir dalam diri kita itu adalah bagian daripada sesuatu yang harus disyukuri. Jadi kesyukuran itu bukan hanya ketika kita dapat nikmat, tapi ketika kita mendapatkan nikmah itu juga harus kita syukuri. Karena kita meyakini tidak ada sesuatu yang ada dalam diri kita kecuali itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh membeda-bedakan, ya. Maka kesyukuran itu juga hadir ketika kita dalam keadaan senang, tapi kesyukuran itu juga hadir ketika kita dalam keadaan susah, ya. Kesyukuran itu hadir ketika kita sehat bugar, kita bersyukur pada Allah. Tetapi ketika kita sakit juga hendaklah kita bersyukur, karena itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita fi usrin, dalam keadaan susah sepertinya ini buntu pikiran, ekonomi susah, kita juga harus tetap bersyukur seperti halnya kita bersyukur ketika kita dalam keadaan nyaman. Begitulah juga ketika kita bersyukur dalam perkara baik itu baik atau ketika perkara itu buruk. Karena kita mempunyai keyakinan yang kuat, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya yang terjadi, apa-apa yang terjadi di muka bumi ini dan yang terjadi pada dirimu, ya, semuanya sudah tertulis oleh Allah fi kitabil lauhil mahfuz. Dan makanya apa yang ada dalam diri kita itu adalah harus kita syukuri, ya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Itu semuanya nikmat. Bagaimana Ustaz bisa jadi nikmat? Susah atau nikmat? Itu nikmat, ya. Jadi nikmat itu bukan perkara yang nyaman, perkara yang mudah, perkara yang berlimpah, tidak. Tetapi dalam kekurangan, dalam kesedihan, di dalam kesusahan itu juga nikmat. Dan itu ada, setiap perkara yang Allah berikan itu pasti mempunyai konsekuensi. Konsekuensinya kita menjadi orang yang survive, ya. Survive itu adalah tetap dalam iman dan takwa dan pasti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang mempunyai kesempatan diberikan oleh Allah ar-rafahiyah, kemakmuran berupa harta, kesehatan melimpah, anaknya bahagia semuanya,
Dia akan mendapatkan nikmat dan pahala dari Allah kalau dia bisa mensyukurinya dan tetap dalam iman dan takwa kepada Allah. Ya. Begitu pula orang yang hidup dalam kesusahan, jangan dipandang remeh. Ya, orang-orang yang hidupnya susah, ya, seakan-akan kelas 2 atau kelas 3, jangan dipandang remeh di hadapan Allah. Dia akan menjadi mulia dalam kekurangannya, ya. Dalam keadaan sakit dan cacatnya, dia akan mulia dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia ternyata orang yang tetap iman dan takwa kepada Allah. Jadi melihat, memandang kebaikan itu tidak memandang fisiknya, materinya atau statusnya, tetapi adalah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mensyukuri apa yang ada dalam diri kita, baik itu dalam keadaan susah, itu adalah sebuah keniscayaan. Sehingga kita akan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Islam mengajarkan kepada kita, sehingga kita tidak mudah untuk menjustis orang, menghina orang atau memandang remeh orang, karena penilaian itu bukan dinilai dari mata pendengaran kita, tapi dinilai daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seyogyanya kita hari demi hari senantiasa meningkatkan kesadaran dalam diri kita, karena sebesar keinsafanmu, sebesar kesadaranmu, maka sebesar itu pula keuntunganmu. Tingkat kesadaran itu harus kita bangkitkan terus dengan menambah pemahaman yang lebih dalam, sehingga perkara yang dianggap orang berat itu menjadi ringan. Orang lain menganggap berat, tapi bagi yang melakukan ringan saja, ya. Karena mindsetnya dan kesadarannya sudah maksimal. Dia bisa berdamai dengan keadaannya. Dia bisa mengetahui dengan hakikat hidup, ya, tujuan hidup, sehingga dia menjadi orang yang mudah, hauna gitu ya. Orang yang mudah sekali. Mudah, urusan tidak ada yang susah, semuanya akan mudah di hadapannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tingkat kesadaran yang paling tinggi yang harus kita masukkan ke dalam pemahaman yang dalam sadaran bawah kita adalah innallaha huwallazi yuhyi wa yumitu summa ilaihi turja'un. Yang pertama adalah kesadaran bahwa sesungguhnya Allah itulah yang menghidupkan kita dan yang mematikan kita. Allah memudahkan menghidupkan kita, mematikan kapan saja mudah sekali, ya, dengan sebab yang tidak kita pertimbangkan pun bisa saja terjadi. Meninggal itu, mati itu bukan perkara yang susah bagi Allah. Sebagaimana mudahnya Allah menciptakan kita, maka begitu pula mudahnya Allah mewafatkan kita. Maka tidak ada boleh orang-orang meyakini, wah saya masih umur 40 tahun, masih santai, ngopi dulu, ya, waktunya masih panjang. Tidak bisa menjadi patokan, karena kenyataannya yang meninggal itu bukan hanya yang tua-tua, bahkan yang muda-muda banyak yang mati duluan. Bapaknya masih hidup, anaknya meninggal dunia, ya, tidak jadi patokan. Yang terpenting itu adalah kita memahami bi annallaha yuhyi wa yumit, dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan, dan itu adalah hak Allah. Wala tadri nafsun, tidak ada manusia yang bisa tahu madza taksibu gada, kita besok saja kita tidak pernah tahu apa saja hasil pekerjaan kita. Kita maunya cuan, besok ternyata kita rugi, ya. Kita maunya besok itu lancar, ternyata ada gangguan. Wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan kita tidak pernah tahu di bumi mana, di tempat mana, kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalau masuk sudah dalam pemahaman kita, bahwa sadar kita akan memudahkan, sehingga tidak akan membuang-buang ke waktu lagi, tidak akan mensia-siakan kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk menunda-nunda salat, menunda-nunda ibadah, menunda-nunda zikir dan istighfar kepada Allah. Tidak ada lagi. Karena apa? Besok bisa mati saya ini, ya. Tapi juga jangan terlalu paranoid, takut sekali, ya. Hidup itu pasti Allah sudah berikan jatahnya. Tapi yang terbaik adalah bagaimana kita mensikapi diri kita dalam hidup ini. Yang kedua adalah pemahaman yang harus kita kuatin adalah bahwa hidup ini adalah melaksanakan perintah Allah. Kita harus menyelaraskan diri kita dengan dengan zat yang menciptakan kita, dengan zat yang memberikan kita rezeki. Kita harus menyelaraskan apa yang diinginkan oleh Allah.
Yang diinginkan oleh Allah, wa ma umiru, tidaklah aku perintahkan illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, beribadah kepada Allah ala wajhil am, ya, ibadah dalam arti yang luas, bukan hanya salat, puasa, zakat, tapi ibadah ala kullu a'malin bima yuhibbullahu wa yarda. Setiap amal pekerjaan yang kita niatkan yang disukai Allah dan ridhoi Allah, maka itu adalah Islam. Maka apa yang ada dalam Islam, apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, itulah yang menjadi pekerjaan kita. Maka tunduk dan patuh dalam ketakwaan kita kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan, itu amalannya. Dan itu amalan yang terbaik sudah, ya, tanpa harus mencari jalan-jalan yang lain, tanpa harus mencari pemahaman yang lain. Sudah cukuplah Islam itu sebagai dusturul hayat. Bagi orang mukmin adalah jalan, way of life-nya orang Islam. Sudah, kita harus bangga. Kita harus bangga untuk beramai-ramai sholat berjamaah. Kita harus bangga mendidik anak kita, tetangga kita membaca Al-Quran. Itu keren, ya. Walaupun sekarang orang-orang belajar mempelajari bahasa Inggris, mempelajari ini, tidak apa-apa. Tetapi yang terbaik adalah bagi kita, ya. Karena ini adalah kebaikan kita, adalah mengajarkan satu huruf, satu kalimat kepada anak-anak bil Qur'anil Karim. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Maka setiap amalan itu pasti diganjar oleh Allah. Selama amalan itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup ini akan menjadi berkah, hidup ini akan menjadi gembira, berbunga, semangat terus. Karena kita meyakini, ya. Maka kesadaran yang kedua adalah jadikan seluruh potensi yang kita miliki saat ini, yang umurnya masih 25, 40, 50, sampai umur yang sudah tua pun, sampai 70 pun, tetap semangatnya seperti itu. Imtisalu awamirillah, luzumu ta'ah, sudahlah. Apapun yang bisa kita lakukan. Kalau kita tidak mampu ke masjid, kita sholat tetap di rumah. Kalaupun kita tidak mampu membaca dengan lancar, membaca terbata-bata, itulah sudah bagian daripada kemampuan kita. Ya kan, makin tua bisa makin pasohahnya makin berkurang itu, sehingga mulai malas baca. Jangan, tetaplah membaca. Bacalah Al-Quran walaupun tidak hafal, bacalah Al-Quran walaupun tidak paham. Ya kan begitu bahasanya. Karena apa? Kita ini disorong untuk tetap berada di jalan Allah. Ya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah hidayah agar kita ini tetap pada jalan Allah, ya, di jalan yang Allah ridhoi, ya. Walaupun di sana banyak jalan-jalan yang lain yang bisa membuat kita iri, membuat kita ini rasanya mau ikut-ikut jalan itu, ya. Tapi jalan-jalan yang lain itu pastinya jalan-jalan yang salah, jalan-jalan setan, ya. Jalan Allah lah jalan yang terbaik. Dan itu harus masuk dalam hati kita, sehingga kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah itu dengan nyaman, ya. Karena kita sadar bahwa saya ini harus bersyukur kepada Allah, dan bentuk kesyukuran terhadap nikmat Allah, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat harta yang diberikan oleh Allah, itu adalah harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan, dalam ihsan, ya, dalam iman, dalam Islam, dan dalam ihsan, ya. Kemudian yang ketiga yang harus kita pahami adalah, yang kita sadarkan bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah itu pasti baik, ya Pak. Kalau Allah memerintahkan kita sholat, bukan hanya untuk dapatkan pahala, tapi itu menjadi kebaikan bagi kita. Yakin orang yang mempunyai tingkat kekhusyuan dalam sholatnya akan muncul kepadanya feedbacknya itu adalah menjadi orang yang tawadu. Bagaimana dia bisa bersombong, ya, kepada orang lain, congkak gitu, ya, sementara dia adalah hamba Allah yang senantiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia akan menjadi orang yang bakhil sementara dia menyadari bahwa apa yang dia miliki itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka aqimis shalah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu targetnya sebetulnya. Ya, kalau ada orang yang sholat masih kemungkaran masih dilakukan, itu masih belum sholat, belum maksimal sholat. Sholat dalam arti bukan hanya ruku dan sujud. As-sholatu suratun wa ruhun. Sholat itu adalah gambar dan ruh. Suratus sholat itu adalah ya orang,
pakai sarung datang ke masjid, takbir, ruku, sujud, itu gambar orang sholat. Gambar, Pak. Gambar orang sholat, ada sujud, ruku, itu gambar. Walis sholati ruhun, dan di dalam sholat itu ada ruh. Apa ruh sholat? Al khusyu, tsuma'ninah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghadirkan salat itu, menghadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika keluar salat, ketika selesai salat, ketika menjadi hamba Allahnya raki'in, dia menjadi orang-orang yang tidak menyakiti orang lain, ya. Tidak berbuat kemaksiatan kepada Allah karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesadaran yang harus kita munculkan. Dari Allah itu yang menghidupkan, dan Allah juga akan mematikan, dan Allah akan menghisab kita. Yang kedua adalah bahwa jalan hidup yang terbaik bagi kita itu adalah takwa Allah. Karena ini adalah kemuliaan yang Allah akan berikan kepada hambanya. Ya, terlepas dari statusnya sebagai orang bule, orang gagah perkasa, atau orang yang lemah, ada orang yang kaya atau orang yang miskin, atau laki-laki atau perempuan, siapa saja. Seperti sayembara Allah, yang menjadi orang yang paling mulia di sisiku kepada Allah, atqakum, orang yang paling takwa. Orang yang paling takwa itu adalah, yang pertama adalah, gambarannya adalah orang yang hanya takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa id qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Seperti yang dibaca imam tadi. Apabila sudah petunjuk datang kepada kita, diberikan oleh Allah, fala khaufun 'alaihim wa lahum, tidak ada rasa takut dan rasa sedih. Tidak pernah takut kepada fakiran, tidak pernah takut kepada orang, tidak pernah takut kepada makhluk, dan tidak pernah takut kepada kesusahan. Walahum yahzanun, dia tidak pernah bersedih. Itu kalau sudah petunjuk masuk bahwa dia hanya takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al khaufu bil jalil, dan dia hanya selektif. Al amalu bit tanzil, hanya melakukan amalan-amalan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Dan itu bagian hidup. Hidup kita ini adalah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Al-amal bit tanzil artinya melakukan amalan-amalan, terutama untuk ibadah kita, harus dengan tuntunan. Ya. Karena kalau kita mengamalkan ibadah tanpa tuntunan dari Allah dan Rasulnya, pasti akan tertolak, dan itu sia-sia. Ya. Maka menjauhkan diri kita dari amalan-amalan yang tidak muktamad, yang tidak ada jalur, ya, tuntunan syariahnya dari Allah dan Rasulnya, itu kita tinggalkan. Seperti apa? Bid'ah wal khurafat, itu pasti salah, maka tinggalkan saja. Walaupun orang lain kaya lewat jalur itu bukan jalan kita, itu jalan setan. Jalan kita adalah jalan Allah. Kalau memang harus miskin, ya miskinlah. Kalau harus berusaha belum juga laris, sudah jalani saja, tanpa harus mencari jalan-jalan yang lain. Itulah jalan-jalan yang dipenuhi dengan setan, ya, yang di dalamnya ada setan. Yang ketiga adalah di antara jalannya orang-orang yang tadi, yang ingin mengikuti jalannya Allah, itu adalah ridho bil qalil. Jalan yaitu orang-orang yang ridho bil qalil. Dia ridho dengan apa yang sedikit yang dia dapatkan dibanding orang lain yang dapatkan. Matanya tidak pernah jelalatan beriri dengan orang yang kaya, yang punya ini, punya itu, punya ini, tidak. Ya, ridho bil qalil. Dia sudah masang dalam diri standar, saya harus hidup dengan apa yang sudah saya jalani, dengan kemampuan yang saya jalani, dan itu adalah dari Allah. Maka dia ridho menjalankannya. Itu hebat. Ya. Sekarang kan tidak. Kita ini mudah sekali digoda. Mata ini mudah sekali berubah, melihat orang punya ini, kita mau punya itu, punya orang ini punya ini. Itu pasti godaan setan. Maka orang yang bertakwa itu kokoh, hanya takut kepada Allah, mengamalkan amalan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, wa ridho bil qalil, dan siap. Kita ini kan karena takut miskin. Ya, takut miskin, takut melarat. Tapi kalau itu sudah datang, apa yang harus dilakukan? Ya terima, ridho, ya. Kemudian yang ketiga adalah al-isti'dadu liyaumil akhir. Hendaklah hidup ini harus persiapan untuk akhirat. Jangan lupa,
Kalau membangun rumah, bangun rumah untuk persiapan akhirat yang nyaman untuk ibadah. Yang nyaman untuk ibadah, yang senantiasa mengajak untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-istidad yaumil akhir, menjalani hari-hari yang dijalani ini dengan untuk persiapan hari akhir. Di antaranya tadi, Pak, ketika kita diberikan kenikmatan, kita bisa bersyukur dan tetap ibadah kepada Allah. Ketika kita diberikan kesusahan, musibah, kita tetap dalam iman dan Islam, tetap beribadah kepada Allah, tetap ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah keajaiban orang-orang yang beriman yang hidup di muka bumi ini. Seluruh perkaranya baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia bisa mengolah keadaan itu, bisa diolah. Keadaan nyaman, bersyukur, summa tasarruf, ya. Cuma menjalankan apa yang dia miliki itu. Kalau harta, kembalikan lagi kepada jalan Allah, ya. Tidak menumpuk-numpuknya, tapi diberikan di jalan Allah, maka itu menjadi pahala baik baginya di hadapan Allah. Kalau dia ditimpa dengan musibah, dia bersabar. Tidak ada ganjaran orang yang bersabar kecuali Allah akan ganjar. Yuwaffa ajran bighairi hisab. Allah akan berikan ganjaran tanpa hisab. Luar biasa. Itulah jalan yang orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, yaitu al-istidadu liyaumil akhir. Ya, hidup ini terbatas, maka persiapkan untuk hari akhir, dan hidup ini harus untuk dimensinya untuk hari akhir. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah SAW diceritakan dalam satu riwayat, ata Rasulullah ila sahabah, fa'atana Rasulullah summa khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hattan biyadihi. Terus Allah menggaris satu garisan dengan tangannya. Wa qala hadza sabilun mustaqim. Ini jalan yang lurus. Summa khatta yaminuhu wa shimaluhu biyadihi wa qala li sahabah wa hadhihi subul. Kemudian Rasulullah menggaris lagi dengan tangannya ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Wa qala wa hadhihi subul. Ini jalan subul itu jamak sabil itu jalan. Kalau satu pasti lurus dibuat. Kemudian subul ada kanan, ada ke kiri, ada kanan kiri. Wa qala wa hadhihi subul. Dan yang kedua ini adalah subul. Faqala wa laisa min sabilin alaihi syaitanun yad'ulah. Dan Rasul mengatakan kepada sahabat, dan ingat, dan subul yang ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri yang banyak itu, jalan-jalan yang banyak itu, tidak ada jalan yang banyak itu kecuali di dalamnya ada syaitan. Ya. Kalau kita sudah diberikan oleh Allah jalan, inilah jalanmu, gitulah. Kemudian kita mengambil jalan ke kanan, jalan kiri, ini sudah pasti jalannya syaitan yad'ulah. Syaitan yang memanggil-manggil. Ayo datang ke sini, sini ada wanita. Ayo datang sini, sini ada harta yang melimpah. Gitu ya. Godaan-godaan. Dan di situ ada syaitan yad'ulah. Sumatalla Rasulullah biqauli ta'ala fi suratil An'am, hadza sirati mustaqima, kata Allah. Inilah jalanku yang lurus, kata Allah. Ya, inilah jalanku yang lurus, jalan yang Allah berikan kepada orang beriman. Inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikuti jalan yang lurus ini. Allah sudah menyerahkan kepada kita. Jalan yang lurus itu sudah ada. Jalan yang lurus itu sudah ada pada diri kita. Wala tattabi'us subul, janganlah ikuti jalan-jalan yang banyak itu, jangan ikuti sudah. Maka disuruh pakai kacamata kuda saja sudah. Ya. Pakai kacamata kuda, masuk lurus. Ada jalan pinggir, nah soalnya sudah ini jalan ke kiri, ke kanan, artinya jalan yang tidak disyariatkan oleh Allah, tinggalkan. Berat atau berat? Walaupun di situ berlimpah harta, walaupun di situ berlimpah kenikmatan dunia, ada wanita, ada perdagangan, tetapi selama itu adalah bukan jalan yang diridhoi oleh Allah, bukan yang disyariatkan oleh Allah, itu adalah jalan-jalan syaitan yang harus kita jauhi. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Pintar syaitan yang pasti dia ingin menginginkan kita agar menjadi hamba Allah yang satu, yang jauh daripada ibadah. Dia tidak akan rela. Yang kedua, dia tidak akan rela dengan orang-orang yang alim. Karena orang-orang muslim
Siapakah siratul mustaqim? Yang dikatakan oleh Allah, fattabi' hada sirati mustaqima, jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini bukan jalan Pranoto atau jalan apa, ya, tapi jalan yang lurus, jalan kehidupan. Jalan kehidupan yang diridhai oleh Allah. Itu adalah Islam. Siratul mustaqim wa huwa dinul Islam. Inilah agama yang diridhai oleh Allah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Inilah agama yang benar, agama inna dina indallahil Islam. Sudah, inilah adalah jalan keselamatan, way of life kita. Ya, jadi kalau mencari jalan hidup, cara hidup, dalam hidup berkeluarga, hidup bermasyarakat, mencari rizki, ya, terjadi perselisihan, jalannya ada di dalam Islam. Jalan dalam Islam itu bukan jalan yang patahkan, hantam, tidak. Jalan di dalam Islam itu dikatakan dalam hadis Rasulullah, silman qata'aka wa'fu amman zalakamaka wa'ti amman haramaka. Luar biasa. Kepribadian orang-orang mukmin itu diajarkan dalam agama ini bukan untuk kalahkan, pukul gitu ya. Setiap yang melawanmu lawan, oh gitu ya. Setiap yang mencurangimu hantam, curangi juga gitu ya. Itu kan gaya-gaya setan gitu ya. Gaya-gaya fighting gitu ya. Kita tidak. Malah kita diajarkan silman qata'aka. Kalau ada saudaramu yang memutus silaturahmimu, datangi dia. Berat, Pak. Kita selisih sedikit langsung tidak teguran. Sehari, 2 hari, 3 hari, setahunan tidak teguran. Rumahnya bersampingan lagi. Kan repot begitu. Tapi Islam mengajarkan silman qata'aka. Hubungkan silaturahmi kepada orang yang sengaja lagi memutus silaturahmi, kita yang datang. Ya, wa'ti man haramaka, beri orang yang tidak pernah memberimu, beri orang yang tidak mau memberi kepadamu, kamu berikan. Yang memberi apa saja, memberi materi atau memberi nasihat. Yang ketiga adalah wa'fu amman zalamaka, ajarannya itulah berikan maaf kepada orang yang telah menzalimi. Ya, ini lapang dada. Maka apa? Mengapa kalau kita melakukan ini, jiwa kita lapang. Untuk apa kita memikirkan perkara sini ada musuh, di sini ada ini, sini kita seakan-akan dunia ini sempit, ya. Sementara dunia ini lapang, fasihu fil ardi. Kalau kita bisa berjalan di muka bumi ini dengan nyaman. Karena kita tidak punya musuh, karena kita tidak punya orang-orang yang pernah kita sakiti. Bahkan kalau perlu kita menjadi orang yang memberikan kebaikan. Ya, wal afina 'anin nas, kaziminal ghaid, yaitu orang yang bisa menahan kemarahan, kaziminal ghaid wal afina 'anin nas, bisa memaafkan manusia. Kan luar biasa, Pak. Kalau output daripada ajaran agama ini menjadi orang-orang yang seperti itu tuh, maka akan damai dunia ini. Ada orang marah-marah bukan dilawan dengan marah, ngajak berkelahi bukan dihantam dengan berkelahi, tapi dengan sudah, Pak, saya mohon maaf, walaupun dia tidak salah. Mengatakan saya mohon maaf itu juga perkara untuk mendamaikan. Itu luar biasa. Dalam keluarga saja lah, Pak. Dalam keluarga yang gesekan itu pasti terjadi antara orang laki-laki, suami dengan istri. Siapakah yang terbaik di antara mereka? Yang pertama-tama mengatakan saya minta maaf. Dan saya yakin dalam keluarga itu, kalau kita melihat keluarga itu damai, tidak ada ribut-ribut suara teriakan. Ya. Tidak ada ribut-ribut suara teriakan, tidak ada piring pecah gitu ya. Pasti di situ ada pahlawannya, Pak ya. Siapakah pahlawannya, Pak? Orang-orang yang sabar. Ada orang-orang yang waras di situ. Kalau tidak habis sudah, mana bisa. Kita bisa menyatukan dua orang yang berbeda pemahaman, itu berat, pasti juga ada gesekannya. Tapi sebaik-baiknya adalah pasti di situ ada pahlawannya. Maka pahlawan-pahlawan ini kita banyakin. Yang mau minta maaf, apa susahnya minta maaf, ya? Yang man yabda bisalam itu malah mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah siratul mustaqim, itu adalah jalannya siratul ladina an'amallahu alaihi minan nabiyyin. Itu jalannya para nabi kita. Kita mengagungkan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi kita, nabi utusan Allah dan menjadi qudwah hasanah. Kenapa kita tidak mau mengambil jalannya Nabi Muhammad SAW? Dalam kehidupannya
dalam ibadahnya dialah Siratul Mustaqim. Itu adalah hadiah Allah, hidayah Allah yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ialah jalannya para nabi Allah. Nabi Muhammad, ini jalannya Nabi Muhammad. Maka jalan inilah yang harus kita ikuti, karena kita al-iqtida' bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jalannya gimana? Baca sirah Nabawi, bagaimana kehidupan sosial Rasulullah, bagaimana pemaafnya Rasulullah, hilangnya dengki dalam dirinya, sifat-sifatnya dalam kehidupan lahiriahnya, termasuk orang yang sangat menyayangi istri-istrinya, tidak pernah memarahinya, karena Rasulullah mempunyai sudah sifat yang sempurna. Itulah sifat-sifat yang harus kita ikuti, yaitu jalannya aminan nabiyina was-siddiqina was-syuhada'i was-sholihin. Itulah jalan-jalan yang mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. As-solihun. Siapakah as-solihun itu? Orang yang senantiasa berbuat kebaikan, mengajak orang untuk berbuat baik. Itulah hidup kita. Ya, itulah jalan yang kita jalani. Kemudian adalah yang terakhir adalah siratul mustaqim, seperti Al-Fatihah kita, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu orang yang diberi rahmat oleh-Mu ya Allah. Siapakah mereka itu? Mereka itu adalah para nabi dan rasul, para sahabat, para nabi, syuhada'i wassolihun. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan orang yang kau benci dan bukan jalannya orang yang sesat. Orang yang dibenci itu siapa, Pak? Orang yang dibenci itu adalah kaum Yahudi. Mereka araful haq wa taraku. Mereka mengetahui kebenaran tapi tidak dikerjakan, tinggalkan. Wa ammad dhalun, orang-orang yang sesat itu adalah alladzi tarakul haqqa bidolali wal jahli. Itu adalah Nasara. Yaitu orang-orang yang meninggalkan kebenaran karena kebodohan dan kesesatannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukuplah kita menjadikan Allah dan Islam itu adalah jalan hidupnya kita, ya. Jalan hidup yang terbaik itu sudahlah. Kita tinggalkan jalan-jalan setan, ya. Jalan-jalan setan, lebih cepat kita meninggalkan jalan setan, lebih banyak kita berkiprah melakukan amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap tegak lurus di dalam agama yang hanif, agama yang lurus ini. Mudah-mudahan hidup kita menjadi berkah husnul khatimah fid dunya wal akhirah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lafu minkum wa billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.